Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil qahhar, al-azizil jabbar, wasyamsi wal qamar, wal laili wan nahar. Wa asyhadu an la ilaha illallah ar-rahimul ghaffar, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh imamul muttaqin al-abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil athhar. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, alhamdulillahirabbil alamin, Allah menempatkan kita di tempat yang paling mulia, tempat yang paling suci, dan alhamdulillah kita sekarang juga sedang berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Mari di tempat yang agung, di tempat yang suci, di tempat yang mulia, bahkan di bulan yang mulia ini, mari muliakan diri kita agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya tidak lain adalah untuk terus meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah kata kunci untuk kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Untuk itulah kita bersama-sama berada di tempat yang mulia ini dalam rangka terus-menerus untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kewajiban orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyiapkan generasi-generasi yang takwa juga. Menyiapkan generasi-generasi penerus agar kita setelah kita nanti ada orang-orang yang meneruskan perjuangan kita. Sebab pada hakikatnya kehidupan itu akan bergantian. Kita tidak mungkin selamanya hidup di dunia ini. Seorang pejabat pada satu saat dia akan diganti pada pejabat yang lain. Seorang ulama pada satu saat akan diganti oleh ulama yang lain. Begitu juga kehidupan kita. Semuanya nanti akan bergiliran. Oleh karena itu, sangat bijaksana ketika orang yang takwa punya keinginan untuk punya generasi penerus yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus disiapkan oleh kita, orang-orang yang mengaku takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita harus menyiapkan generasi-generasi kita, khususnya tentu anak-anak kita, adalah kita siapkan agar anak-anak kita memiliki keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kenapa membutuhkan tauhid? Banyak semua orang yang punya paham itu dia punya iman, tapi belum tentu punya tauhid. Karena tauhid adalah satu-satunya di antara keyakinan bagi kita. Setelah iman kepada Allah, kita harus betul-betul hanya satu Tuhan yang kita ikuti dan kita taati. Itulah makna tauhid. Kenapa kita harus menyiapkan anak-anak kita dengan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dasar untuk membangun orang untuk bisa beramal soleh itu dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, inilah yang harus diperjuangkan terus-menerus. Makanya kenapa kita setiap hari Jumat kita serukan selalu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang kedua,
kita harus mampu menyiapkan generasi-generasi penerus yang memahami syariat. Karena syariat inilah yang akan menjadi praktek kehidupan anak-anak kita. Bagaimana kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala setelah meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cukup ada syariat yang bersifat ubudiyah, yang bersifat ibadah saja, tetapi harus sampai kepada syariat yang menjurus disempurnakan dengan adab dan akhlak. Karena syarat utama orang akan masuk surga itu adalah 3. Yang pertama adalah keimanan yang benar. Yang kedua adalah dia melaksanakan ibadah. Yang ketiga adalah dia harus punya akhlak. Sehingga Rasulullah sendiri mengatakan, inna aksaru ahlul jannah aksaruhum. Di antaranya penduduk surga yang paling banyak adalah ahsanuhum khuluqa, orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di dalam ajaran Islam ada 3 kekuatan yang ditanamkan pada kita semua adalah iman, Islam, dan ihsan. Keimanan dan ketakwaan yang dibarengi dengan ibadah dan ketakwaan kepada Allah melalui sholat, praktek-praktek ibadah secara syariah, bukan hanya yang bersifat hablum minallah, bukan hanya yang bersifat ritual, tetapi juga yang bersifat muamalah. Ini harus dipahami melalui syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar mampu kita menyiapkan generasi-generasi penerus yang insya Allah akan bertakwa kepada Allah, adalah harus mampu menyiapkan generasi-generasi muda yang pandai berfikir dengan benar dan baik. Banyak generasi-generasi kita ini yang pinter-pinter di zaman kita sekarang ini, tetapi kenapa belum ada as-sidqu wal khair? Karena terpengaruh dengan berbagai macam kehidupan, termasuk mensos. Sehingga pemikiran-pemikiran anak kita ini tidak mengarah kepada kebenaran. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib atas kalian untuk menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang siddiq. Bahkan salah satu doa di antaranya itu yang penting ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Salah satu permohonan kita agar kita termasuk orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan sebagaimana yang pernah Allah berikan kepada para nabi, Allah berikan kepada para siddiq, bahkan wasyuhada wassalihin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah mengatakan, wajib atas kalian untuk menjadi orang yang siddiq, jujur, karena kejujuran akan mengantarkan orang kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan orang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi penerus yang takwa kepada Allah agar mampu kita, anak-anak kita menjadi penerus kita. Itu diantaranya kita harus menciptakan generasi-generasi yang mampu mengajak lingkungannya, mengajak komunitasnya, ud'u ila daris salam, diajak pada kehidupan yang membawa keselamatan. Keselamatan dunia yang disebut sa'adatul dunia, bahkan was sa'adatul akhirah, keselamatan yang menuju kepada kehidupan akhirat. Lah tentunya untuk mencapai semua itu, untuk memperoleh generasi penerus seperti itu, ini tidak cukup kita hanya mengajaknya, tetapi yang dibutuhkan adalah al-qudwatu ilal walad. Kita harus bisa memberikan contoh dan keteladanan kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita. Oleh karena itulah contoh adalah sangat penting, sehingga Allah sendiri sampai menyampaikan bagaimana agar kita betul-betul menjadi manusia
Kita tidak diinginkan oleh Al-Quran menjadi malaikat, tetapi kita diharapkan menjadi manusia. Oleh karena itulah Allah memberikan contoh manusia terbaik, uswatun hasanah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umatnya, sebagai orang tua, wajib untuk menjadi qudwah. Kemudian yang terakhir, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan cita-cita kita akan tercapai dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu melakukan takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena semua cita-cita yang baik itu tidak mungkin akan bisa tercapai tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, bagaimana agar kita dekat dengan pertolongan Allah? Tidak ada lain, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Allah. Harus dekat, makanya ada takarrub ilallah, takarrub ilal Quran, takarrub ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian permintaan-permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bulan Rajab adalah salah satu bulan di mana ketika orang berdoa maka tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di bulan Rajab ini yang oleh Allah disebut minha arba'atun hurum, ada 12 bulan yang dijadikan oleh Allah dalam satu tahun. Ada 4 bulan yang mulia, diantaranya adalah Syahrul Rajab, bulan Rajab. Sehingga bahkan Rasulullah mengatakan bulan Rajab disebut Syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Tuhan. Artinya apa? Allah membuka pintu selebar-lebarnya untuk umatnya, untuk hambanya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab doa itu adalah bagian dari ibadah. Diterima dan tidak diterimanya doa itu tetap kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah, selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dekatkan terus-menerus dalam kehidupan kita ini, baik dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita, karena manusia hidupnya tidak lepas dari kebaikan kepada Allah atau akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia. Bahkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengukur kebaikan manusia tidak diukur dengan dirinya, tetapi justru diukur dengan kebaikan kita kepada manusia. Kenapa demikian? Karena Allah setiap akan memberikan apapun pada manusia, pasti Allah akan lewatkan manusia. Tidak langsung Allah berikan kepada kita, tetapi Allah akan lewat manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Oleh karena itulah, mudah-mudahan hablu minallah wa hablu minan nas betul-betul kita selalu kita laksanakan agar kita mudah mendapatkan pertolongan Allah dan mudah-mudahan kita hidup bersama dengan sesama manusia dalam keadaan baik dan sejahtera. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaat dan barokah untuk kehidupan kita. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah menuntun kita dalam segala hal agar kita ini betul-betul berada pada jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Astaghfirullah al-adzim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.